Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang mikrobiologi industri. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama itu mulai dari pengertian, yang kedua itu dimulai dari sejarahnya, dan yang ketiga itu manfaat mikrobiologi industri. Nah, untuk videonya kita simak bareng-bareng ya. Sebelum membahas tentang pengertian mikrobiologi industri, kalian juga harus mengetahui apa sih itu mikrobiologi. Nah, mikrobiologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata mikros yang artinya kecil, bios yang artinya hidup, dan logos yang artinya kata atau ilmu. Jadi, mikrobiologi merupakan ilmu pengetahuan tentang peri kehidupan makhluk-makhluk yang sangat kecil yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop yang biasanya kita sebut dengan mikroorganisme atau mikroba. Nah, mikroorganisme ini pertama kali ditemukan oleh Bapak Anthony van Leeuwenhoek di tahun 1675. Beliau ini adalah seorang ilmuwan yang berkebangsaan Belanda yang disebut juga sebagai Bapak Biologi dan dianggap sebagai mikrobiolog pertama. Jadi, pengertian dari mikrobiologi industri yaitu suatu usaha memanfaatkan mikrobia sebagai komponen untuk industri atau mengikutsertakan mikrobia dalam proses yang dimana bertujuan untuk menghasilkan produk yang bernilai ekonomi dan bermanfaat. Mikrobia dalam industri akan menghasilkan berbagai macam produk, diantaranya yaitu sebagai antibiotik dan pakan ternak. Mikrobiologi industri merupakan suatu kajian yang berhubungan dengan penggunaan organisme hidup atau produk dalam proses industri dengan berskala besar. Masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu ada sejarah mikrobiologi industri. Mikrobiologi industri awalnya dimulai dengan proses fermentasi alkohol seperti pada pembuatan bir dan wine. Fermentasi dikenal sebagai salah satu cara pengawetan makanan tertua di dunia. Pengawetan makanan melalui fermentasi, bahan mentah telah digunakan sejak sekitar zaman Neolitik sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Nah, mikroorganisme yang digunakan dalam proses fermentasi mampu mengubah bahan mentah seperti kedelai, jagung, ketela, dan lain sebagainya menjadi bahan yang memiliki nilai tambah yang tinggi baik dari kualitas maupun kuantitas. Nah, pemanfaatan mikroorganisme kemudian akan dikembangkan untuk diproduksi sebagai bahan farmasi seperti antibiotika, produksi makanan, kemudian produksi enzim, dan produksi industri kimia. Dengan hadirnya teknologi rekayasa genetika, kita berada dalam era baru mikrobiologi industri. Mikroorganisme industri dapat dipisahkan menjadi dua fase yang berbeda. Yang pertama itu ada teknologi mikroorganisme tradisional, dan yang kedua itu ada teknologi mikroorganisme dengan rekayasa genetika. Untuk teknologi mikroorganisme tradisional, di mana dia akan melibatkan pembuatan produk berskala besar oleh mikroorganisme yang secara normal juga dapat dihasilkan. Sedangkan teknologi mikroorganisme dengan rekayasa genetika, dia akan melibatkan penggunaan mikroorganisme yang sudah diberi sisipan gen asing. Masuk ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu ada manfaat mikrobiologi industri. Yang pertama, manfaatnya itu sebagai produksi enzim, yang kedua itu bermanfaat sebagai produksi antibiotik, dan yang ketiga itu bermanfaat sebagai bioteknologi pangan. Untuk manfaat produksi enzim, nah mikrobiologi industri tersebut digunakan dalam produksi enzim yang memiliki berbagai aplikasi dalam industri makanan, minuman, deterjen, farmasi, dan tekstil. Nah, enzim tersebut dapat digunakan untuk mempercepat reaksi kimia, meningkatkan efisiensi produksi, dan meningkatkan kualitas produk. Manfaat yang kedua itu ada produksi antibiotik. Antibiotik adalah senyawa yang digunakan untuk menghambat atau membunuh pertumbuhan mikroorganisme patogen, di mana mikrobiologi industri berperan dalam produksi antibiotik melalui proses isolasi, pemurnian, dan produksi massal mikroorganisme yang menghasilkan senyawa antibakteri. Misalnya, yaitu ada penisilin adalah salah satu antibiotik pertama yang berhasil diproduksi secara industri melalui kultur jamur Penicillium. Manfaat yang ketiga itu ada bioteknologi pangan. Nah, mikroorganisme yang digunakan secara luas dalam industri pangan untuk memproduksi berbagai produk dengan bantuan fermentasi. Nah, proses fermentasi melibatkan penggunaan mikroorganisme yang aman dan menguntungkan.
seperti penggunaan bakteri asam laknat dan ragi, di mana dia akan mengubah bahan pangan menjadi produk yang lebih bergizi, lezat, dan memiliki umur simpan yang lebih lama. Contohnya yaitu bisa kita lihat pada video di mana ragi digunakan dalam proses pembuatan roti dan bir, sedangkan bakteri asam laknat itu bisa digunakan dalam proses produksi yogurt. Nah, itu dia video pemaparan dari saya mengenai materi mikrobiologi industri. Semoga video tadi dapat bermanfaat.